Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudaththir ini, biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang aku sendiri telah menciptakannya, dan aku beri kekayaan yang melimpah serta anak-anak yang bersamanya, dan aku berikan kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambah nikmatnya. Tidak bisa, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, maka celakalah dia, bagaimana mungkin dia bisa menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana mungkin dia bisa menetapkan. Kemudian dia merenung dan memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut, kemudian berpaling dan menyombongkan dirinya. Tiba-tiba dia mengatakan Al-Quran itu hanyalah sihir yang dipelajari dari orang terdahulu. Ia hanyalah perkataan manusia, maka kelak aku akan memasukkan ke dalam neraka sakar. Dan tahukah kamu apa itu sakar? Sakar tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mudaththir ini ayat 11 dan seterusnya mengkisahkan tentang kisah seorang yang sangat dicela dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Siapa dia? Al-Walid ibnu Mughirah, ayahanda daripada Khalid ibnu Walid Saifullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya masuk kepada kisah yang ingin saya ceritakan, kita mengenal dulu siapa sosok Al-Walid ibn Mughirah ini. Al-Walid ibn Mughirah ini punya catatan penting dalam sejarah, terutama sejarah orang-orang Quraisy. Salah satunya adalah ketika Ka'bah mengalami kerusakan karena terjadi perang kabilah ketika itu, dan Rasul ketika itu usianya masih 15 tahun, jauh, masih belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Akibat peperangan itu Ka'bah sebagiannya roboh. Akhirnya orang-orang Quraisy sepakat untuk merobohkan semuanya, kemudian membangun dari awal. Masalahnya masih terngiang di telinga mereka kisah tentang penyerangan Ababil terhadap Abraha. Kalau kemudian mereka merobohkan Ka'bah, membangun kembali dari awal, dikhawatirkan Ababil itu datang dan menyerang mereka, sehingga mereka tidak berani untuk menyentuh Ka'bah sedikit pun. Lah, di antara orang yang sangat berani adalah Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah membawa peralatan semacam palu. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, biarlah aku yang memulainya. Kalau memang terjadi sesuatu, maka akulah yang celaka. Karena sesungguhnya Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, tapi aku hendak memperbaiki Ka'bah. Akhirnya mulailah kemudian Al-Walid ibn Mughirah ini menghancurkan sekeping demi sekeping Ka'bah, sampai akhirnya ditunggu tidak juga datang burung ababil. Maka akhirnya orang-orang Quraisy mereka pun mengikuti Al-Walid ibn Mughirah ikut merobohkan Ka'bah, yang kemudian akhirnya direnovasi, tetapi karena dananya diharuskan dari yang halal sehingga pembangunannya tidak sampai selesai, di mana Hijr Ismail tidak masuk ke dalam Ka'bah, harusnya masuk. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka di sini ada jasanya Al-Walid ibn Mughirah.
Kemudian juga Al-Walid ibn Mughirah ini digelari orang-orang Quraisy sebagai Al-Wahid. Al-Wahid itu orang satu-satunya. Maksudnya orang satu-satunya karena setiap tahun Ka'bah itu diberikan kain kiswah. Jadi diganti setiap tahun itu diganti. Lah tahun pertama untuk mengganti kiswah Ka'bah itu dananya dari kabilah-kabilah. Kemudian tahun kedua ketika penggantian kiswah Ka'bah itu dananya dari Al-Walid ibn Mughirah, satu-satunya setiap 2 tahun sekali mengganti kisah Ka'bah dengan biaya sendiri. Maka disebut Al-Wahid. Karena Al-Mughirah ini, Al-Walid ibn Mughirah ini orang paling kaya. Orang paling kaya saat itu, di mana dia memiliki kekayaan itu terbentang dari Mekah sampai ke Taif. Itu kebun dia tuh. Di situ ada kebun kurma, ada lembah kambing, lembah unta, macam-macam. Pokoknya orang paling kaya zaman itu adalah Al-Walid ibnu Mughirah. Walaupun terkadang orang kafir semacam Al-Walid ibn Mughirah itu, toh juga keturunannya ada juga yang masuk Islam, seperti Khalid ibn Walid masuk Islam, Al-Walid ibn Walid masuk Islam, Hisham ibn Walid masuk Islam. 3 putranya semua masuk Islam. Tapi selebihnya putra-putranya kan banyak belasan itu, ada yang mengatakan 16 orang yang masuk Islam. 3 yang lebihnya mengikuti agama bapaknya, agama moyangnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan karena kedermawanannya Al-Walid ibn Mughirah ini, setiap datang musim haji selama 40 malam dia selalu menyembelih 10 ekor unta, kemudian dibagi-bagikan kepada jemaah haji makanannya. Saking dermawanannya, makanya wajar kemudian Al-Walid bin Mughirah ini dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy, dicintai oleh orang-orang kafir Quraisy. Selain kaya, dermawan. Karena jarang orang kaya itu dermawan, rata-rata orang kaya itu pelit. Lah adapun kaitan kisah dengan kisah yang kita bawakan dalam surah Al-Mudaththir ayat 11 itu sampai terakhir, kisahnya seperti ini, ikhwan. Jadi suatu ketika Al-Walid ini datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian bertanya soal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang turun kepada Rasul. Maka Abu Bakar pun kemudian membacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Karena Al-Walid seorang penyair pujangga, sehingga dia memuji, tertarik ingin mendengarkan Al-Quran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mendatangi Abu Bakar, mendengar beberapa ayat dan juga surat yang dibacakan Abu Bakar, makin tertarik. Akhirnya dia datang kepada Rasul. Yang ketika itu kebetulan memang orang-orang Quraisy sangat berhajat kepada Al-Walid untuk dijadikan delegasi menghadap Rasul, supaya Rasul menghentikan dakwahnya. Berangkatlah Al-Walid ibn Mughirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Walid ibn Mughirah, "Aku sudah mendengar ceritamu wahai Muhammad, bahwa engkau membodoh-bodohkan Tuhan mereka, bahwa engkau memecah belah persatuan mereka, bahwa engkau mencaci maki agama mereka." Kata Al-Walid, "Ya Muhammad, in kunta turidu malan jama'na min amwalina." Kalau engkau ingin harta wahai Muhammad, kami kumpulkan harta-harta kami, kami serahkan harta-harta kami kepada anda sehingga anda menjadi orang yang paling kaya. Tapi stop dakwah. Wa in kunta turidu malikan malaknak. Tapi kalau engkau ingin jadi raja, jadi pemimpin, maka kami siap menjadi rakyatmu dan kau menjadi pemimpin kami asal tinggalkan dakwah. Wa in kunta turidu imra'atan jawaznaka bi ajmali fatati Quraisy. Tapi kalau karena engkau ingin seorang wanita cantik, kami pilihkan. Kita seleksi wanita-wanita cantik
kemudian kami nikahkan kepada anda, asal berhenti dari dakwahmu. Wa in kunta majnunan allajnah, kalau engkau memang gila, kami carikan dokternya. Pokoknya Al-Walid menawarkan terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasul mengatakan, "Sudah bicara wahai Walid," kata Rasul. "Ya sudah, sekarang giliranku." Maka Nabi SAW mulai menjawab tentang apa yang dikatakan Al-Walid kepada dia. Dengan apa? Dengan wahyu. Nabi menjawab dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, beliau membacakan surah Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, sampai kepada firman Allah Azza wa Jalla, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Maka Nabi SAW membacakan surah Fussilat ini. Hamim, Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling serta tidak mendengarkan. Sampai kepada ayat, jika mereka berpaling, wahai Muhammad, katakan, aku telah memperingatkan kalian akan bencana petir yang sangat besar, seperti petir yang pernah menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud. Ketika dia baca ayat ini, Al-Walid bangkit dan mengatakan, hasbuka hasbuka ya Muhammad, cukup cukup wahai Muhammad. Lah setelah itu kemudian Al-Walid berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendatangi orang-orang Quraisy. Kata orang-orang Quraisy, ya Al-Walid, kau sudah datang kepada si Muhammad itu, apa hasilnya? Bagaimana tawarannya? Diterima atau tidak? Apakah dia masih terus melancarkan dakwahnya atau berhenti? Kata Al-Walid ibn Mughirah, dia mengatakan, wa madza aqul? Apa yang harus aku katakan kepada kalian ini? Fa wallahi ma fikum rajulun a'lam bil ash'ari minni wala a'lam bi rijzin wala bi qasidati minni wala bi ash'aril jin. Kata Al-Walid ibn Mughirah, demi Allah, tidak ada di tengah-tengah kalian orang yang lebih memahami syair Arab dibandingkan diriku, tidak juga mengetahui tentang rajas dan qasidahnya mengungguli diriku. Tapi apa yang diucapkan sampai kepada syair-syair jin, aku pun tahu katanya. Syair jin pun tahu si Al-Walid ini. Kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha, yang aku dengar dari ucapan Muhammad itu sama sekali tidak ada yang masuk dalam kategori ini. Dia bukan syair, bukan rajaz, bukan qasidah, bukan syair jin. Fa wallahi, demi Allah, dia bersumpah lagi, inna la qawluhu alladhi yaqulu halawa wa inna alaihi la talawa wa innahu la muthmiru a'lahu muddiqu asfala wa innahu la ya'lu wa ma yu'la wa innahu la yakhtibu ma tahtahu. Demi Allah, apa yang diucapkan si Muhammad itu, maksudnya dari Al-Quran itu, sesuatu yang sangat manis, memiliki kenikmatan saat mendengarnya. Bagian atasnya berbuah sementara bagian bawahnya begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya, serta menghantam apapun yang ada di bawahnya. Malah memuji Rasul. Ketika Al-Walid justru memuji Al-Quran dan juga ajaran Rasul, ini kebenaran yang diucapkan Al-Walid. Apa kata orang-orang musyrik yang mendengarnya?
Al-Walid sudah terpengaruh dengan si Muhammad. Dia sudah, jangan-jangan sudah masuk Islam dia. Lah Al-Walid pun kemudian pergi meninggalkan orang-orang Quraisy. Seandainya ketika itu ikhwan, Al-Walid masuk Islam, satu Quraisy masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Walid itu tokoh sentral. Yang kedua, orang yang paling kaya. Dia bisa berdakwah dengan kekayaannya dan ucapannya didengar masalahnya. Tetapi hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Quraisy berbisik satu dengan yang lainnya, gimana Al-Walid ini begini-begini. Rupanya datanglah Fir'aun yaumat ini. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal dengan Al-Walid dengan satu kabilah Bani Makhzum. Kata Abu Jahal, biar si Walid itu saya urus, kata. Kenapa dia bisa mengucapkan perkataan seperti itu? Akhirnya kemudian Abu Jahal pun mendatangi rumahnya Al-Walid dengan muka yang masam, dihidangi makanan tidak dimakan, dikasih minum tidak diminum, kemudian seolah-olah wajahnya musam. Kata Al-Walid, ya Abul Hakam, maksudnya Abu Jahal, ada apa dengan kamu? Suruh makan tak mau makan, suruh minum tak mau minum, wajah pun musam, ada apa? Maka Abu Jahal mengatakan, ya Walid, engkau tahu posisi engkau di hadapan kaum ini. Kau ini seorang pemimpin. Dan aku dengar kaummu wahai Al-Walid, mereka sudah mengumpulkan harta-harta mereka untuk diberikan kepadamu. Karena engkau telah datang kepada Abu Bakar dan juga Muhammad, kemudian engkau makan dari makanan keduanya. Padahal engkau tahu bahwa mereka sudah diboikot selama 3 tahun lamanya. Kenapa kau tega makan di rumah Abu Bakar dan juga di rumah Muhammad, sehingga kaum menganggap engkau ini orang miskin dan mereka mengumpulkan harta untuk memberikan kepadamu? Marah Al-Walid, orang paling kaya digituin. Bangkit dia mengatakan, hei Abul Hakam, kamu tahu tidak ada orang yang paling kaya di Quraisy kecuali saya. Buat apa mereka mengumpulkan harta kemudian diberikan kepadaku? Kata Abul Hakam, begitulah kaummu kepadamu. Mereka hanya menghendaki agar ucapanmu dicabut, kemudian kau mengucapkan sesuatu kebalikan dari apa yang telah kau ucapkan. Akhirnya kemudian kata Al-Walid, kalau gitu kumpulkan semua orang-orang Quraisy. Maka berangkatlah Al-Walid dengan Abu Jahal. Kemudian orang-orang sudah berkumpul di sekitar haram. Maka mulailah kemudian Al-Walid berceramah. Apa isi ceramahnya? Kata Al-Walid di hadapan orang-orang Quraisy, apa yang harus aku katakan kepada Muhammad? Jika aku katakan dia gila, kalian tahu orang gila seperti apa? Jika aku katakan dia seorang penyihir, kalian tahu penyihir seperti apa? Jika aku katakan dia seorang penyair, kalian juga tahu siapa penyair itu. Jika aku katakan begini, begitu, begini, begitu, pokoknya panjang lebar. Masih juga Al-Walid itu ketika itu mengucapkan kalimat hak tentang Nabi SAW. Sampai Abu Jahal ini bingung mau berbuat apa gitu kan. Akhirnya kemudian Al-Walid pun pergi meninggalkan orang-orang yang sedang kebingungan dengan ucapannya. Di tengah jalan baru dia berfikir. Disinilah cerita dimulai dalam Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku berikan kekayaan yang melimpah. Bayangkan kekayaan Al-Walid terbentang dari Mekah sampai ke Taif. Itu kekayaan dia semua. Wa banina syuhuda. Anak-anaknya banyak. Ada yang mengatakan 16 orang anaknya itu. Semua sukses. Wa mahadtu lahu tamhida. Dan aku pun berikan kelapangan seluas-luasnya, mudah untuk mencari rizki. Summa yatma'u an azid. Sudah kaya masih juga kurang. Maka Allah mengatakan, kalla innahu kana li ayatina anida. Tidak mungkin ku tambah lagi nikmatnya, karena dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran.
Saurhikuhu sauda, aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Innahu fakkara wa qaddar. Dari sini mulai. Jadi habis ceramah Al-Walid ini, kemudian dia pulang. Di tengah jalan dia berpikir, apa tadi yang saya ucapkan? Mulai dia ketakutan. Ketakutan kalau jabatannya akan hilang, pengaruhnya akan hilang, sehingga orang-orang akan meninggalkannya. Summa apa? Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia memikirkan dan menetapkan. Fakutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan, seolah-olah kalau seandainya kita masuk ke dalam lubuk hati Al-Walid, Al-Walid kebingungan. Kalau saya katakan Muhammad gila, dia kan gak gila. Kalau saya katakan Muhammad dia penyair, dia bukan penyair. Kalau saya katakan Muhammad ini begini-begini, dia kan gak begitu-begitu. Bingung dia selama perjalanan itu. Ya. Makanya summa kutila kaifa qaddar summa nazar. Sekali-kali celakalah bagaimana dia bisa menetapkan, kemudian dia mulai merenung. Sambil jalan itu melihat ke atas, melihat ke samping, melihat ke bawah. Orang bingung. Summa abasa wa basar. Mulailah wajahnya masam, cemberut, ya kan. Ketika sudah hampir sampai di rumahnya, dia berpikir lagi tuh. Akhirnya dia balik lagi ke kaumnya, karena khawatir kan, jabatannya hilang, pengaruhnya hilang. Karena bagaimanapun ucapannya sangat membela Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian dia naik lagi ke atas mimbar, kemudian dia mengatakan, faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulun bashar, katanya. Oh ya, memang Muhammad itu kalau dikatakan gila, dia tidak gila. Kalau dikatakan tukang sihir, dia bukan sihir. Kalau dikatakan begini-begini, dia bukan begini dan begitu. Tetapi dia mengatakan in hadza illa sihrun yu'thar. Quran yang dibawanya, maksudnya yang dibawa Nabi SAW adalah mantra-mantra impor dari luar, katanya. Alasannya apa? Karena orang yang masuk Islam itu kan biasanya kalau suaminya masuk Islam, istrinya tidak, maka akan bercerai, berpisah. Sehingga seolah-olah ditasbih dengan sihir. Karena siapapun yang masuk ke agama Rasul pasti akan bercerai-berai. Jadi Quran itu adalah mantra-mantra impor dari luar, katanya. In hadza illa qaulun bashar. Dan Quran itu ucapan manusia, bukan dari Allah. Subhanallah. Bayangkan, padahal hidayah sudah masuk tuh ya ke hatinya, membenarkan apa yang diucapkan Nabi SAW, tetapi karena takut ditinggalkan manusia, akhirnya dia pun menanggalkan hidayahnya. Dari sini Allah katakan sauslihi saqar, kalau aku akan memasukkan dia ke neraka saqar. Wa ma adraka mas saqar, dan tahukah kamu itu neraka saqar? La tubki wa la tadhar. Neraka itu tidak meninggalkan satu daging pun, satu tulang pun, kecuali akan dibakarnya. Lawahata lil basar, dan akan menghanguskan kulit manusia. Kaedah ahli tafsir mengatakan, siapapun yang dicela dalam Al-Quran, maka dia akan berakhir dengan su'ul khatimah. Siapapun manusia yang dicela dalam Al-Quran, maka akan berakhir dengan su'ul khatimah. Salah satunya Al-Walid ibn Mughirah dicela dalam Al-Quran, bahkan satu-satunya yang dicela dalam Al-Quran. Sampai begitu banyak ayat yang ditunjukkan kepada Al-Walid ibn Mughirah ini. Lihat Abu Lahab dicela dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, mati su'ul khatimah. Lihat Abu Jahal dicela dalam Al-Quran, ara'aita alladhi yanha abdan idha salla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ini turun kepada Abu Jahal, dicela dalam Al-Quran. Abu Jahal mati su'ul khatimah. Kemudian di sini Al-Walid dicela dalam Al-Quran, sauslihi saqar, kami masukkan dia ke neraka saqar. Maka Al-Walid pun mati dalam kondisi su'ul khatimah. Siapapun yang dicela dalam Al-Quran tidak akan selamat. Tapi lihat orang-orang yang memusuhi Rasul luar biasa dengan tenaga, waktu dan dananya, tapi Quran tidak mencelanya. Belakangan mati husnul khatimah. Seperti siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan ini
musuh Rasul. Dia yang memimpin perang Uhud. Bahkan Rasul mengalami kekalahan dan hampir mati. Dia habiskan waktu tenaganya. Tapi Quran tidak membicarakan Abu Sufyan. Belakangan setelah Fathu Mekah, Abu Sufyan masuk Islam dan istrinya Hindun. Bahkan keturunannya menjadi raja pertama dalam Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu kaidah Al-Quran. Siapapun yang dicela dalam Al-Quran tidak akan selamat dari hidayah. Tidak akan selamat dari kesesatan dan tidak akan dapat hidayah dan mati su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka dari kisah Al-Walid ibn Mughirah ini berharganya sebuah hidayah untuk kita pertahankan. Karena Al-Walid ini sama kondisinya dengan Abu Jahal. Sebenarnya ikhwan, Abu Jahal itu tidak mengingkari apa yang dibawa Nabi SAW secara mutlak, tidak. Karena suatu ketika Abu Jahal ini pernah berbincang-bincang dengan Akhnas ibn Syurek al-Thaqafi. Jadi ada seorang yang namanya Akhnas ibn Syurek al-Thaqafi datang ke rumah Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kata Akhnas ini, ya Aba Jahlin, kita cuma berdua di rumah ini. Saya ingin tanya bagaimana pendapatmu tentang si Muhammad itu. Maka Abu Jahal tiba-tiba memuji Nabi SAW dan mengatakan, wahai Akhnas, kau sudah tahu orang itu tidak pernah berdusta, dan apa yang diucapkannya itu sebuah kebenaran. Masalahnya wahai Akhnas, antara aku dengan dia itu kan beda kabilah. Karena Abu Jahal itu dari kabilah Bani Mahzum, sementara Nabi SAW dan juga Abu Talib dari kabilah Abdi Manaf, beda kabilah walaupun sama-sama Quraisy. Sementara kami Bani Mahzum itu bersaing dengan Bani Abdi Manaf untuk mengambil hati orang-orang Quraisy. Apabila Bani Abdi Manaf mereka ngasih sumbangan, kami juga ngasih sumbangan. Kalau mereka mencalonkan pemimpin, kami juga calonkan pemimpin. Kalau mereka ingin memberi maka jemaah haji, kami juga kasih maka jemaah haji. Pokoknya apapun yang mereka lakukan, kami lakukan, sehingga kami setara dengan Bani Abdi Manaf. Tiba-tiba Bani Abdi Manaf ngomong kepada kami, kami punya nabi, kalian tak punya nabi. Mana imbang? Ya, kami punya nabi, kalian tidak punya nabi. Apakah kami juga akan mengatakan kami punya nabi? Nabi dari mana kan gitu? Sebab itulah kami kalah saingan. Seandainya mereka tidak mengatakan lana nabi walastum nabi, kami nabi dan kalian tidak punya nabi, tidak dikatakan ucapan ini, tentu Abu Jahal dapat hidayah. Dari sini menunjukkan salah satu yang menghalang hidayah itu apa? Karena takabur, kesombongan, hasad dan sombong. Ini kan penyakit hasad, ya. Jadi yang kenapa Abu Jahal tidak masuk Islam bukan tidak tahu kebenaran, dia tahu kebenaran, dia memuji Nabi SAW, tapi karena hasad dan takaburnya dia akhirnya dia tidak masuk Islam. Itu saja sebenarnya masalah dunia, ya. Makanya penting kalau kita bicara tentang hidayah, terlampau banyak orang-orang yang sudah tahu tentang hidayah tetapi tidak mendapatkan hidayah itu. Makanya kenapa doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, yang pertama kali kita minta adalah hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Pertama hidayah dulu, baru ketakwaan, baru kehormatan, baru kekayaan terakhir.